semuanya, nama aku Baby. Welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang proses apa aja yang harus dilewati untuk menjadi seorang pramugari ini di Garuda Indonesia. Aku kurang tahu di airline lain seperti apa. Aku ceritain sesuai dengan pengalaman aku aja, oke? Kita mulai aja langsung videonya. Oke, jadi tahapan yang pertama yang harus kalian lalui adalah proses rekrutmen, dimana kalian harus mendaftar online terlebih dahulu, lalu kalian akan walking interview. Nah, dimana rekrutmen ini mempunyai 8 tahapan yang sistemnya adalah sistem gugur. Jika kalian tidak lulus di tahapan yang pertama, kalian tidak akan melanjuti tahap yang kedua dan begitu seterusnya. Sistemnya adalah sistem gugur. Tahapan yang pertama adalah tes tinggi dan berat badan. Jika kalian sudah lulus di tahapan yang pertama ini, kalian akan lanjut ke tahapan yang kedua. Tahapan kedua ini adalah tes performance. Lalu tahapan yang ketiga adalah tes bahasa Inggris. Lalu yang keempat adalah tes psikotes. Yang kelima adalah tes wawancara kompetensi. Yang keenam adalah tes background check. Yang ketujuh adalah pantuhir. Lalu yang kedelapan adalah medex. Jika kalian penasaran dengan tahapan rekrutmen 8 tahapan ini, kalian bisa cek di video aku sebelumnya dan aku akan cantumin di description box. Kalian bisa cek ya. Jika kalian sudah melalui semua ini dan kalian lulus, kalian akan lanjut ke proses jungle survival, dimana di jungle survival ini kalian akan dilatih secara fisik dan mental selama 6 hari 5 malam oleh TNI. Dan pengalaman di jungle survival ini gak terlupakan sih bagi aku. Bener-bener pengalaman yang sangat tidak akan kalian temuin di mana aja gitu. Lalu setelah kalian melewati jungle survival ini, kalian barulah akan masuk ke proses training. Dimana proses training ini ada 2 ya, ground training dan juga flight training. Jadi yang pertama adalah kalian akan memasuki ground training terlebih dahulu selama 3 bulan atau sampai 4 bulan. Di sini kalian akan diberikan pengetahuan-pengetahuan yang harus kalian pahami untuk menjadi seorang pramugari, dan kalian akan dihadapi dengan ujian terus-menerus. Setelah kalian melewati ground training, kalian akan memasuki flight training, dimana flight training ini terbagi menjadi 3, yang biasa kita sebut dengan pairing pertama, pairing kedua, dan pairing ketiga. Atau kalian bisa sebut dengan kompetisi check yang pertama, kedua, dan ketiga. Di sini kalian benar-benar sudah menggunakan seragam layaknya seorang pramugari, udah ikutan terbang, tapi template kalian masih bertulisan trainee dan kalian masih berstatus sebagai siswa atau initial. Karena kalian kan belum mempunyai license ya sebagai pramugari. Nah, di pairing yang pertama ini kalian akan dicek oleh pihak Garuda, masih dari perusahaan, orang perusahaan yang ngecek kalian akan ditanyain secara langsung. Di situ kalian sudah in flight, sudah ikutan terbang, dan langsung akan ditanya-tanyain seputar safety. Bener-bener semuanya tentang safety yang kalian tuh harus udah pakem, ditanyain semua poin-poinnya gitu. Jika kalian lulus di pairing pertama ini, barulah kalian akan menunggu lagi nih jadwal untuk pairing yang kedua. Pairing kedua masih dicek oleh dari pihak perusahaan, dimana kalian akan ditanyain secara langsung juga seputar tentang safety, dimana pairing kedua ini menentukan kalian untuk lanjut ke pairing ketiganya yang akan dites langsung oleh pihak DKPPU. Nah, makanya di pairing kedua ini kan benar-benar akan ditanya lebih detail lagi, kalian harus lebih pakem lagi, nggak boleh kalian tuh masih kalau kalian masih nggak ngerti apa yang ditanyain, nggak ngerti harus jawab apa, kalian udah pasti nggak akan dilanjutin untuk dicek oleh DKPPU gitu. Nah, jika kalian sudah lulus di pairing yang kedua, kalian akan menunggu lagi jadwal untuk pairing yang ketiga, dimana pairing ketiga ini kalian akan langsung diuji, ditanya langsung oleh DKPPU semuanya tentang safety, dan kalian udah harus pakem dengan apa yang ditanyain. Kalian harus jawabnya itu tidak ada keraguan-raguan, dan kalian udah tahu apa yang harus kalian jawab. Jika kalian sudah lulus di pairing ketiga ini, barulah kalian akan menunggu license-nya kalian itu keluar, flight attendant certificate, lalu barulah kalian akan dapat jadwal untuk terbang menjadi seorang pramugari. Prosesnya memang panjang untuk menjadi seorang pramugari. Makanya ketika kalian sudah mendapatkan buku putih itu, flight attendant certificate, itu rasanya kayak udah lega banget. Rasanya akhirnya aku mendapatkan license ini dan bisa terbang dan bisa kerja resmi sebagai seorang pramugari gitu. Jadi bagi kalian yang emang bercita-cita menjadi pramugari, kalian benar-benar harus mempunyai niat yang kuat
untuk kalian bisa lulus pada saat proses-proses trainingnya ini. Karena benar-benar di sini kalian harus benar-benar belajar, nggak bisa main-main lagi jika kalian mau jalannya itu mulus ya untuk mendapatkan buku putih itu. Nah, bagi kalian yang menanyakan apakah pada saat proses training itu masih bisa kita nggak lulus, Kak? Masih bisa, guys, kalau misalnya kalian tidak bisa melewati proses-proses ujian itu dan kompetensi cek itu ya. Jadi masih bisa ada kemungkinan nggak lulus. Tapi aku yakin di proses training ini kalian rata-rata pasti lulus kalau kalian belajar. Ini tuh kecil banget kemungkinan kalian tuh nggak lulus, karena itu semua udah tergantung diri kalian, guys. Gimana kalian belajarnya harus lebih digiatkan, sehingga pada proses ujian dan kompetensi cek itu kalian bisa mulus, bisa menjawab pertanyaan itu dengan benar. Jadi hasilnya juga pasti akan mulus. Oke, sampai di sini dulu video aku. Semoga video ini bermanfaat dan informatif bagi kalian yang penasaran apa aja sih prosesnya harus dilalui untuk menjadi pramugari, untuk mendapatkan buku putih itu, license pramugari, Flight Attendant Certificate. Inilah dia prosesnya. Oke, sampai di sini dulu video aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!